Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul, nggak mau berbasa-basi juga. Maksud gue basa-basinya nanti di belakang. Di depan ini langsung gue bilang sesuai dengan judul 3 tips memilih sepatu pertama ya. Jadi gue tekanin kata pertama di sini karena gue yakin kalau lo yang udah beli beberapa sepatu harusnya udah lumayan paham gitu ya tips dan trik memilih sepatu. Bahkan ada aja yang udah pembelian kedua, ketiga udah beli online gitu ya kan, udah nggak beli ke toko lagi gitu. Nah, tips gua ini berlaku banget gitu ya buat lo yang baru pertama kali milih sepatu dan lo bingung apa sih sepatu bola ya, of course ya, sepatu bola lah, bola kaki, futsal dan lain-lainnya gua nggak terlalu paham. Sepatu bola yang cocok buat gua gitu ya. Nah, ini masih banyak mispersepsi yang gua lihat gitu ya. Video ini sendiri gua angkat karena kegelisahan gua membaca beberapa komen akun-akun Instagram kawan-kawan persepak bolaan di Instagram sana yang masih ada komen-komen yang menurut gue agak nggak nyambung gitu ya. Jadi gue memberanikan diri untuk membuat video tips ini, walaupun ya sepertinya udah banyak juga ya tips dan trik memilih sepatu bola. Tapi ya ini adalah pandangan gue, point of view-nya gue. Gimana sih cara memilih sepatu gitu ya. Dan disclaimer ya, ini tentu berdasarkan pengalaman gue, tapi mungkin bisa diaplikasikan ke banyak lu semua gitu ya. Nah, yang pertama nih guys, yang paling pertama, faktor yang paling penting, apa sih yang harus gue lakukan dalam membeli sepatu? Yang pertama adalah kenalin karakter kaki lu, gitu ya. Karakter kaki itu nggak cuman panjang dan lebar, ada faktor lain lagi gitu ya. Selain itu ada faktor lain. Nah, tapi sebelum gue ke situ, lu harus paham dulu nih, kaki lu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Lu kalau pakai sepatu casual berapa, walaupun size-nya berapa gitu ya, walaupun berbeda. Kalau casual dengan sepatu bola itu berbeda, karena gue pakai Nike running 43 just fine sama gue. Tapi kalau bola 43 jarang banget sepatu Nike 43 bisa masuk di kaki gue gitu ya. Jadi lo harus kenalin karakter. Yang paling penting tentu panjang dan lebar. Nah, gue inget ya, zaman dulu kalau gue ke toko sepatu, mereka tuh punya kayak cetakan kaki gitu ya. Nah, itu lu bisa gunain. Gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak di Sport Station. Lu boleh cek gitu ya, boleh tanya, Mas, kalau mau, saya belum pernah beli sepatu bola, saya pengen ngukur kaki saya misalkan gitu ya. Kalau ada Sport Station atau toko olahraga lah ya, yang sepatunya bisa di fitting. Karena ada aja toko yang nggak bisa di fitting sepatunya. Jadi kenapa pembelian sepatu pertama itu sangat diharuskan, sangat disarankan untuk beli offline di tokonya langsung. Gak apa-apa, mahal dikit gak apa-apa, tapi itu akan jadi pengalaman yang sangat berharga buat lo daripada lo beli online, tanya pendapat sana sini, pada akhirnya gak muat, kesempitan, kaki lo lecet segala macem gitu, terus lo menyalahkan sepatunya gitu ya, menyalahkan orang yang kasih saran. Ya agak-agak gak tepat sih gitu ya. Jadi dua itu, panjang dan lebar kaki lo gitu ya. Kalau nggak bisa datang ke toko ya, lo bisa lihat tipsnya dari Boots Hero ya. Videonya pernah ditayangin beberapa tahun yang lalu. Viewsnya cukup banyak, jadi lo bisa memanfaatkan cara itu. Gue pun pernah ngukur kaki gue dengan cara itu. Menurut gue cukup akurat ya. Terus karakter lain apa sih yang harus lo pahamin di kaki lo? Ada yang namanya punggung kaki guys. Gue nggak bisa nunjukin punggung kaki gue karena gue harus ngangkat kaki gue. Punggung kaki ini mempunyai karakter masing-masing yang berbeda dari satu ke orang yang lain gitu ya. Ini memegang faktor peranan yang sangat amat penting di zaman modern ini. Lain halnya 10 tahun yang lalu, di mana semua sepatu masih lidah terpisah. Punggung kaki lu mau segede apa juga lu bisa sesuaikan, karena lidahnya terpisah, dia bisa ngangkat, bisa segala macam. Tapi sekarang zaman sepatu udah model knitting, udah model apa, sebelum knitting kan ada yang kayak lidah nyatu, pakai karet gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh bagi lo yang punya punggung kaki yang besar kayak gua gitu. Jadi gua selalu memfavoritkan sepatu yang berlidah. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak lo beli sepatu berlidah terus aja bang gitu ya? Gua kan penikmat sepatu gitu. Gue pengen coba berbagai macam jenis sepatu. Kalaupun at the end of the day itu nyiksa gue,
At least gue akan menyampaikan honest review kan, kalau review jujur bahwa punggung kaki gue gede, gue pakai sepatu tinggi gitu ya, gue pakai sepatu ini nggak nyaman, tapi setelah beberapa saat mulai terasa nyaman karena ya bagian knitting akan menyesuaikan. Tapi faktor pemilihan kaos kaki juga sangat penting untuk lo yang punya punggung tinggi tapi pengen coba sepatu knitting. Jadi guys, faktor paling pertama yang paling amat sangat teramat banget penting adalah lo harus paham dulu karakter kaki lo. Cara untuk memahami karakter kaki lo adalah, ya gue nggak bisa kasih saran lain kecuali lo pergi ke toko. Di toko lo harus bisa coba sebanyak mungkin jenis sepatu, mudah nggak, nyaman nggak pakai, lo masukinnya gitu ya. Kalau udah dipakai, lo coba berdiri gitu ya, jalan-jalan santai sedikit. Kalau kira-kira lo ngerasa masih bearable gitu ya, masih bisa pertanggungjawabkan lah gitu ya rasa sakitnya gitu ya, lo bisa pikirin, oh kalau gue main dengan keadaan gini mungkin dia akan lebih enak, ya go ahead beli gitu ya. Nah terus faktor nomor 2 apa nih? Sesuaikan dengan kondisi, ya kan? Kondisi ini gue nggak cuman ngomong faktor kebutuhan lo ya untuk sepatu itu, maksudnya sepatu ini pengen lo pakainya di mana, lapangan apa, jenis bermainnya seperti apa gitu ya. Kenapa faktor ini penting? Karena akan menjadi masalah gitu ya. Kalau gue biasanya gini, kalau udah diskusi panjang dengan followers gitu ya di Instagram yang nanya tentang sepatu gitu, biasanya akan ada terucap dari gue, mas mainnya gimana gitu ya. Itu penting menurut gue gitu ya. Karena gini, kalau kayak gue fun football, gue udah nggak ada sesuatu yang gue tuju, jadi gue cuman bermain itu untuk seneng-seneng, happy, ketemu kawan-kawan ya kan, foto-foto, video kalau bisa, terus buat gue masukin ke YouTube. That's me. Jadi dengan tipikal gue yang seperti itu, gue ngerti sepatu apa yang cocok buat gue gitu. Tapi kalau kebutuhan lo adalah bermain di lapangan yang keras misalkan gitu ya, atau lapangan berumput tapi nggak rata gitu ya, terus lu mainnya juga posisi lu striker misalkan, dan lu menghadapi back yang suka sliding gitu ya, suka tackle gitu, terus intensitas game lu juga itu cukup keras gitu ya, itu kebutuhan sepatunya akan berbeda dengan gua yang main fun football gitu ya. Jadi lu harus pahamin banyak hal. Satu, kebutuhan ini, nomor 2 ini adalah kebutuhan sepatu lu mau kayak apa gitu kan, lu mainnya posisinya apa, terus lapangan yang di tempat lu kayak apa, terus intensitas bermain lu kayak apa, sama yang terakhir level lu main gitu ya. Kalau lu mainnya udah semi pro, ya mau nggak mau, sorry to say, lu nggak bisa punya sepatu satu. Zaman sekarang sepatu lebih cepet rusak daripada zaman dulu, nggak peduli merek apapun. Jadi tadi 5 itu yang harus lu perhatiin. Kalau lu bener-bener fun game kayak gua ya, mau pakai sepatu apapun ya masuk aja gitu. Yang penting lu sesuaikan dengan lapangan yang lu sering main. Misalkan lu fun game lebih mayoritas main di lapangan artifisial, di rumput sintetik, ya lu beli yang khusus untuk rumput sintetik gitu. Sepatu FG bisa dipakai, cuman kalau lu udah lebih sering main di sintetik, gua rasa sih udah saatnya lu punya sepatu yang benar-benar AG statnya gitu ya. Terus kalau lu main di majority lapangan yang basah gitu karena sebelum bermain disiram, ya lu punya yang SG, why not gitu, ya kan? Terus kalau misalkan lapangan firm, ya lu punya yang firm. Terus intensitas permainan, kalau lu main fun-fun ya of course nggak banyak gerakan-gerakan aneh lah ya dalam bermainnya. Kalau lu main yang nggak fun, intensitasnya lebih tinggi gitu ya, lu bakal banyak melakukan turn around, berputar, gerakan mengontrol bola dengan sangat cepat gitu ya kan. Lu harus passing bola dengan sangat cepat, lu harus buat keputusan sangat cepat. Lu juga harus nentuin sepatu yang lu pilih gitu ya, nggak bisa sembarangan. Terus ya level permainan lu, kalau lu memang pro, semi pro, menuju ke pro, terkadang kenyamanan itu bukan faktor nomor 1, beda sama fun football. Lu pakai sepatu yang sempit sama lu nggak masalah, yang penting kaki lu nyengkrem ketika lu passing kuat gitu ya, ketika lu kirim bola kuat, ketika lu terima bola juga bola nggak, ya kaki lu firm di dalam sepatu itu, jadi nggak mengakibatkan kontrol lu berantakan gitu ya. Jadi ya balik lagi, tentukan sama kebutuhan gitu ya, itu penting banget.
Nah, terus faktor yang terakhir apa nih yang mempengaruhi banget dalam pemilihan sepatu? Yang ketiga adalah budget lu dalam membeli sepatu gitu ya. Ini juga mempengaruhi gitu ya. Lu udah tahu karakter kaki lu udah tahu kebutuhan lu sepatu lu sampai detailnya tadi ya kan, sampai intensitas permainan, sampai level permainan lu gitu. Yang ketiga adalah of course budget. Lu harus sesuaikan juga dengan budget lu gitu ya. Kenapa kalau gua selalu menyarankan top grade gitu ya? Ya simpelnya adalah gua memang belum pernah coba model yang non top grade untuk sepatu bola ya. Jadi gue nggak paham. Nah mungkin di kedepannya gue bakalan bikin satu konten lah ya untuk gue cobain sepatu takedown model dari top tiernya, kira-kira seperti apa rasanya gitu ya. Cuman ya sesuaikan juga dengan budget lo. Misalkan intensitas bermain lo sering banget gitu ya, lo aktif, level lo semi pro, permainan lapangan di tempat lo kurang bagus. Ya mau nggak mau lo, menurut gue lo boleh start dari merek-merek lokal handmade yang di harga 200 sampai 300 ribu gitu ya. Syukur-syukur lo bisa punya dua gitu, karena permainan lo yang sangat intensitas permainan lo yang sangat banyak di setiap minggunya, lo mesti latihan, lo mesti game weekend gitu ya kan. Ya lo bisa go for it gitu, jangan maksain untuk ngambil yang merek luar top grade gitu ya, nggak bisa juga gitu ya. Perlahan-lahan lo bisa lah naik kelas gitu, pelan-pelan lah tuh. Terus kalau lo udah punya cukup tabungan, udah punya cukup duit, boleh naik kelas. Lo boleh naik ke merek yang sudah punya nama seperti Ortus, seperti Specs gitu ya. Terus lo bisa naik lagi kelas ke misalkan Nike gitu, atau Adidas atau Puma gitu. Jadi penting buat kalian guys untuk nonton video ini, mudah-mudahan lo tonton sampai habis. Ini berisi edukasi menurut gue yang sangat penting buat kita pahami bersama. Tips dalam memilih sepatu ada 3 yang gue share ke kalian. Yang pertama tadi mengenai karakter kaki ya. Karakter kaki ini nggak cuma panjang dan lebar, tapi ada punggung kaki juga sekarang, karena ada sepatu-sepatu yang model knitting yang akan susah masuknya kalau punggung kaki lu besar. Pemilihan kaos kaki juga sangat berpengaruh. Terus yang kedua adalah lu harus tahu kebutuhan lu mainnya apa, lapangannya gimana, intensitasnya seperti apa, sama yang terakhir level permainan lo ya kan, semi pro kah atau fun gitu ya. Itu juga berpengaruh dalam faktor pemilihan sepatu. Jangan sampai nggak lo pikirin gitu ya. Faktor nomor 3 tadi budget gitu ya. Buang jauh-jauh pemikiran lo bahwa Nike harga 3 juta nggak enak, Ortus harga 200 ribu lebih enak. Mungkin lo belum paham karakter kaki lo guys. Terus kalau gue pakai Nike Club juga gue bisa ngegolin, ngapain gue pakai Nike Elite? Buang jauh-jauh pemikiran lo soal itu. Terus kalau lo masih beli sepatu fake, sepatu KW premium, sepatu apapun itu, don't do that guys, please don't do that. Gue belum punya produk sepatu aja gue udah sedih kalau gue punya produk sepatu gue di fake gitu ya, apalagi kalau gue punya gitu. At least gue start dari diri gue sendiri lah, gue nggak mau pakai produk pirate anymore. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan tips yang gue bagikan ini cukup bermanfaat buat lo. Kalau lo ada temen yang masih bingung dalam pemilihan sepatu, terutama sepatu pertamanya, lo boleh share video ini ke temen lo tuh supaya dia juga nonton. Kalau lo suka dengan video ini boleh like. Terus kalau lo belum subscribe dan akhirnya lo memutuskan subscribe karena nonton video ini, thank you guys. I really do appreciate dengan lo subscribe gitu ya, karena ya mudah-mudahan masih banyak video-video yang lebih keren dari gue, lebih bermanfaat ke depannya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Golden Boots pamit.